Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lora Sari Salsabila. Saya dari Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan, program studi pendidikan matematika semester 8. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah aplikasi software. Di sini yang akan saya bahas pertama kali adalah penggunaan aplikasi Excel. Di sini terdapat beberapa data, yaitu ada nama lulusan, kemudian IPK. Nah, kemudian yang akan dicari adalah jumlah Daripada IPK dari mahasiswa lulus. Nah, untuk mencari jumlah dari seluruh IPK mahasiswa lulusan digunakan rumus sama dengan, kemudian sum, buka kurung, setelah itu buka kurung, kemudian klik data pertama sampai data terakhir, kemudian tutup kurung dan enter, maka akan diketahui jumlah seluruh IPK. Selanjutnya yaitu aplikasi software SPSS. Di sini yang saya akan lakukan adalah uji normalitas data. Kemudian ada data view, ada variable view. Maka yang kita klik adalah di variable view. Karena di sini kita akan menggunakan dua kelas untuk uji normalitas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Yang pertama, maka untuk penampakan yang pertama, hasil belajar saya singkat HB, kemudian eksperimen, kemudian yang kedua itu adalah kembali HB, kemudian kontrol. Karena untuk melakukan analisis data pengujian uji normalitas itu ada dua cara, maka di sini saya tulis di kolom ketiga adalah hasil belajar, kemudian di kolom keempat itu adalah kelas. Nah, kemudian setelah itu di kolom desimal kita nolkan semuanya dari HB eksperimen, kontrol, kelas, hasil belajar, dan kelas. Kemudian untuk bagian kelas di menu values, kita klik, kemudian di value kita klik 1 dan di label kita buat kelas eksperimen. Setelah itu kita add, kemudian di value kita klik 2 dan di label kita klik, kita ketik kelas kontrol, kemudian di add dan di okekan. Nah, setelah itu kita buka data view. Kemudian untuk membuat datanya, ya kan, kita udah sediain yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kemudian kita copy dari data Excel ini tadi yang kelas eksperimen 1 sampai 20. Kemudian kita pindahkan ke data view kita, kemudian kita pastekan, maka akan muncul datanya. Kemudian di kolom hasil belajar kita pastekan kembali. Kemudian yang kedua, untuk data kelas kontrol kita copy dari Excel, kemudian kita pastekan di aplikasi SPSS-nya. Nah, setelah itu karena tadi hasil belajar itu ada di kelas kontrol dan eksperimen, maka untuk data 1 sampai 20 itu untuk kelas hasil belajar kelas eksperimen. Kemudian untuk data 21 sampai 40 itu dari kelas kontrol. Kemudian di bagian kelas 1 sampai 20 kita ketik 1. Kemudian 21 sampai 40 kita ketik 2 sesuai dengan yang kita buat di menu values tadi. Kemudian setelah semuanya sudah diketikkan, kita klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian explore, kemudian HB eksperimen dan HB kontrol kita masukkan ke dependent list.
kemudian kita klik plots. Setelah itu kita klik normal width, kemudian kita continue, dan setelah itu kita okekan, maka akan keluar output dari SPSS ini. Dari sekian banyaknya hasil yang keluar, yang kita gunakan adalah test of normality. Kemudian kita kopas, kita pindahkan ke Word, maka akan muncul seperti ini. Di sini ada kriteria dari data yang berdistribusi normal. Nah, jika nilai signifikannya itu lebih besar sama dengan 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. Maka dari tabel yang kita dapatkan, data ini yang kita pakai adalah yang ini, yang nilai signifikan yang ini, maka kita peroleh nilai signifikan, nilai belajar kelas eksperimen, hasil belajar yaitu pada kelas eksperimen sebesar 0,200 dan nilai signifikan hasil belajar kelas kontrol adalah 0 sebesar 0,061 karena kedua data tersebut lebih besar dari hasil belajarnya 0,05, itu lebih besar dari maka kedua data tersebut berdistribusi normal. Nah, jadi beginilah cara menganalisis pertama. Nah, sedangkan cara yang kedua, kita buka lagi tadi, kita klik analis, masih sama angkanya, kemudian kita pilih deskriptif statistik, kita pilih explore, kita klik. Nah, kalau tadi kan di sini hasil dependensinya hasil belajar eksperimen dan kontrol. Ini kita masukkan adalah hasil belajar. Kemudian pada faktor list kita masukkan kelas. Jadi kita klik plot sama kita checklist normality plot with test. Jika udah di checklist langsung continue, kemudian di okekan. Kita lihat hasilnya akan muncul tabel seperti yang tadi. Nah, maka yang kita ambil itu sama, yaitu tabel. Nah, di sini kalau kita bandingkan, kita copy ke Word. Nah, maka nanti hasilnya sama aja 0,200 dan 0,61. Nah, bisa kalian gunakan yang atas ataupun menggunakan yang langkah kedua. Demikian untuk uji normalitas. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir adalah pengaplikasian daripada GeoGebra. Dan di sini yang akan saya bahas adalah mencari nilai maksimum. Pertama, buka aplikasi GeoGebra, kemudian klik switch kalkulator dan klik cas. Kemudian input persamaan yang akan dicari nilai maksimumnya, yaitu fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 4x dikurang 6. Nah, setelah itu di enter. Kemudian input kembali rumusnya, yaitu max. Setelah itu buka kurung kurawal, kemudian f, min 5,5, kemudian di enter, maka hasilnya adalah 5,214. Itulah nilai maksimumnya.